warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruang ini dalam rangka diseminasi khas CGP Angkatan 11. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau Nabi akhir zaman yang telah memperjuangkan agama Islam ini yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Ketua Perangkalian, serta karyawan dan karyawati SMK Negeri 1 Visual. Dan yang kita hormati juga calon guru bergerak Angkatan 11 yang pada hari ini akan menayangkan atau memaparkan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Visual. Untuk itu, marilah kita saksikan nanti kegiatan ini dengan baik. Baiklah, saya sebagai pembawa acara, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah, yang keempat doa, yang kelima paparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Reni CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Visual. Baik, kita langsung saja masuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Indonesia
Baiklah, kita masuk susunan acara yang ketiga. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Afrizal Putra SPD FPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Tata Usaha, dan Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Matingsa. Ini adalah salah satu tugas dalam guru penggerak modul 1.4. Ya Bu, ini modul 1.4. Jadi 1.4 itu membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi nanti Bu Reni sebagai calon guru penggerak itu akan menyampaikan budaya-budaya positif yang akan kita gerakkan di sekolah kita. Jadi kita sudah punya 3 guru penggerak di sekolah. Ada 4 guru penggerak, ada 4 guru penggerak yang sudah mendapatkan gelar guru penggerak. Satu lagi calon guru penggerak dan 40 calon guru penggerak yang belum mendaftar. Jadi ada 40 calon guru penggerak yang belum mendaftar karena angkatan 12 mungkin tidak ada untuk pesisir selatan. Mudah-mudahan di angkatan 13 nanti ada kuota untuk pesisir selatan. Jadi kalau sekarang ada 4 guru penggerak, 1 calon guru penggerak, dan 40 calon guru penggerak. Jadi semua kita nanti wajib mendaftar calon guru penggerak. Guru penggerak ini adalah salah satu bagian dari program Merdeka Belajar. Jadi salah satu program Merdeka Belajar yang harus diikuti oleh guru-guru kita yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, guru penggerak itu dia punya modul 10. Jadi 10 modul. Kalau modul 1 itu ada 1.1 sampai 1.4. Kita bukan 4 guru penggerak sini, 5. Sudah ada 5, bukan 4. Iya, Bapak juga guru. Bapak juga guru penggerak. Kemudian ada Pak Amrison guru penggerak, Pak Zeki guru penggerak, Pak Ali guru penggerak, dan Bu Lecetri karena mungkin tadi lupa. Bu Lecetri juga guru penggerak. Jadi ada 5 sudah guru penggerak dan 1 calon guru penggerak dan 40 calon guru penggerak. Artinya ada kemarin yang sudah mendaftar di angkatan 11. 11 atau 10? 10. Berapa orang yang mendaftar kemarin? Ada Pak Edi, kemudian ada Bu Omel, kemudian Bu Lydia Devila. Kalau Bu Lydia Devila dia tidak ujian. Pak Ir juga. Pak Ir juga ujian. Ada 4 orang kemarin yang ikut calon guru penggerak tapi belum beruntung. Mudah-mudahan di angkatan 13 tidak 4 orang yang mendaftar, tapi seluruhnya harus mendaftar. Jadi kalau ada pembukaan, tidak ada yang tidak mendaftar. Cobalah Bapak Ibu pikirkan, bahkan tidak mendaftar. Lain, ada yang tidak mendaftar. Tapi Pak jadi kepala sekolah, siapa pakai wae di kepala sekolah kan ada dong. Jadi guru penggerak itu, malah ya Pak ini guru penggerak, patuh. Itu di kepala sekolah, yang kemakai wae di kepala sekolah sih ya. Nah itu, jadi ke guru penggerak itu memang salah satu syarat
seorang calon kepala sekolah. Tetapi itu bukan syarat mutlak menjadi calon kepala sekolah. Jadi guru penggerak itu bagaimana kita nanti implementasikan ilmu-ilmunya yang 10 modul itu di sekolah kita. Jadi kalau kita ada 60 orang, ke 60 orangnya guru penggerak, kepala sekolah tak payah dong. Tidak payah menggerakkan seorang kepala sekolah, itu tidak akan pernah payah menggerakkan sekolah ini. Karena apa? Karena guru-guru penggerak yang akan menggerakkan sekolah ini semuanya sudah bergerak. Jadi tanpa digerakkan dia sudah bergerak. Jadi ada 3 motonya: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tergerak yang paling payah. Jadi tergerak, bergerak. Kalau lah tergerak, bergerak boleh. Kalau lah bergerak, menggerakkan. Jadi awak tergerak, kemudian bergerak, menggerakkan itu nanti dari sini banyak nanti calon-calon kepala sekolah. Salah satunya adalah Pak Aprison, nanti adalah calon kepala sekolah. Mungkin pada waktunya ya Pak. Terima kasih Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Reni kita implementasikan di sekolah kita. Mungkin ada program-program baru yang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi kalau ada kemarin ada Pak Son menyampaikan budaya positif, Pak Zeki menyampaikan budaya positif, Pak Arif menyampaikan budaya positif, kemudian sekarang Bu Reni menyampaikan budaya positif. Mudah-mudahan ada 5 yang menyampaikan budaya positif. Berarti kita sudah punya 5 program budaya positif. Kalau 40 guru penggerak berarti ada 40 budaya positif. Positif semuanya, tidak ada negatif oleh Bu. Mari kita sama-sama mendengarkan, sama-sama kita implementasikan nanti di sekolah kita. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini dan berikan kesempatan di dapat kita bersama. Apabila sampaikan tadi, insyaallah akan 13 membuka, nanti kita bisa bersama-sama untuk mengikuti. Baik, kita langsung masuk acara yang keempat, yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Buya Kasar Mikos PDI. Kepada beliau, waktu tempat dipersilakan. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, sengaja kami menadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan dan ridho-Mu ya Allah. Kami mohon petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang Engkau ridai ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bisa membawa kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami sengaja dikumpulkan di ruangan majelis guru ini ya Allah, dalam rangka mengikuti acara inseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah seorang rekan kami ya Allah, Bu Reni Susanti. Berikanlah kemudahan kepada beliau ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada beliau untuk menyampaikan ini semua ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan dan kepada Engkau lah kami mohon petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
dengan doa ini semoga kegiatan kita lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai mungkin silakan Bapak Ibu untuk mencicipi hidangan yang tersedia di depan Bapak Ibu dan minumnya. Selanjutnya kita tunggu-tunggu pemateri yang luar biasa dari SMK Negeri 1 Pancuswa. Bila tidak asing lagi yang kita lihat sudah berkecimpung di depan kita. Siapakah dia? Reni Susantias PDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis nurul ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang serba modern yang kita rasakan sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala TU, kemudian kepada teman-teman dari Majelis Guru dan Tata Usaha yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dorongan dari rekan-rekan semua sehingga saya bisa melaksanakan salah satu kegiatan di Alur Merdeka, yaitu aksi nyata diseminasi positif pada modul 1.4. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, baiklah, budaya positif. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan karena hebat, bukan karena guru penggerak atau gimana. Di sini saya mau berbagi praktik baik. Di sini kita saling belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, walaupun kita tahu sudah banyak budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita ini, seperti kita bersalaman, menyambut siswa pada pagi hari, kemudian sholat berjamaah, melaksanakan kultum, tadarus, dan segala macamnya, itu merupakan kegiatan positif yang sudah banyak kita lakukan di sekolah kita ini. Sebelum kita mulai, ada sedikit ice breaking. Coba dilihat di slide. Kalau menurut Bapak Ibu, itu wajah orangnya ada berapa? 5. Ada yang nyebut 5. Bagus berapa? 5. Ibu Nari berapa? 8. Ada lagi? Pak Zeki berapa? 8. 8. Yang lain ada? Bapak Kepala menyebut 10. Yozi berapa Yozi? Ya 10. Nah, bisa Bu Lydia menyebutkan mana yang 10? Oke. Halo guys, Bapak Ibu. Ada mata telanjang saya. Saya melihat ada 10. Oh yes, saya melihat ada 10 manusia di dalam pohon, di luar pohon. Itu menurut saya. 1,
Okay, thank you for your attention. Ada yang ibu sebelah? 11. Ada yang ibu sebelah? Silakan menjawab. Sebalik. Nampak dia. Matu telan. Matu telah. 1, 5, 6, 11. 12. Satu pertanyaan buat kita semua. Nah, yang jelas, berapa banyak wajah orang tergantung dari pandangan kita masing-masing. Ya? Tergantung dari pandangan kita masing-masing dan tingkat kefokusan kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke, sebelum dimulai, ada pertanyaan pemantik yang saya ajukan. Menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak? Setuju? Yang lain? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kenapa? Kenapa dia menyatakan bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Baiklah guys, saya menjawab setuju. Itu pendapat saya ya, bukan pendapat orang lain. Karena kadang-kadang, tapi bukan selalu ya. Terkadang-kadang dengan hukuman atau cambukan itu membuat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Thank you. Itu pendapat Ibu Lydia. Ya, tapi kan kadang-kadang harus ya. Nah, bukan selalu ya. Nah, yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Gimana kira-kira? Gimana Bu Khalid? Kenapa alasan? Baiklah, menurut pendapat saya, kenapa dengan memberikan hadiah atau reward itu dapat memotivasi siswa, karena dia akan lebih terdorong gitu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi agar dapat menuju hadiah yang diberikan oleh seseorang itu kepada anaknya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu pendapat dari Bu Khalid. Kalau kita memberi hadiah itu akan dapat mendorong semangat atau memotivasi siswa kita ya. Nah, kemudian yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Yang lain yang sebelah sini gimana? Apakah setuju atau tidak bahwasanya guru bisa mengontrol peserta didik? Gimana Bu Ranti, setuju atau tidak? Kalau kita sebagai guru bisa mengontrol siswa tersebut. Setuju? Kenapa? Kenapa kita bisa mengontrol peserta didik? Setuju apa tidak? Nah, kenapa sebabnya? Karena kita sebagai guru harus bisa mengontrol siswa. Nanti kita lihat ya pendapat Bapak Ibu setelah saya memaparkan materi. Jadi bisa dilihat kembali apakah benar atau salah pendapat kita tersebut. Nah, kemudian yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Kenapa Ibu boleh? Kenapa? Sebabnya? Setuju? Seorang guru harus mampu memberikan solusi kepada bagi siswanya, karena kita sebagai guru ini tidak hanya sebagai pendidik tapi juga bagaimana kita memberikan bisa memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa. Misalnya masalah yang dihadapi oleh siswa itu dalam kehadiran semua, kita harus bisa menelaah dulu apa penyebab siswa kita itu tidak masuk. Kemudian kita tanya latar belakangnya, kemudian kita tanya dari permasalahan itu, kita ajukan bagaimana solusi yang diberikan oleh siswa, dan baru kita ambil suatu kesepakatan yang akan diterapkan oleh siswa. Jadi solusi itu berasal dari siswa, kemudian dilakukan oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Len.
Nah, jadi kita sebagai guru setuju ya kalau kita harus mampu memberikan solusi. Nah, jadi kita tidak hanya mengajar, tapi kita juga mampu memberikan bimbingan kepada siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa kita sendiri. Nah, kemudian ini salah satu tanggung jawab seorang guru itu menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik itulah nanti kita akan menumbuhkan karakter-karakter baik juga bagi warga sekolah, sehingga akhirnya karakter-karakter baik tersebut akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi semuanya berawal dari suasana yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama. Kemudian dari pembiasaan-pembiasaan, nah dari pembiasaan tersebut nanti akan berkembang menjadi karakter yang baik sehingga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Nah, kita kembali kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan itu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani, di mana anak kita dianggap misalnya seperti bibit. Nah, bibit tersebut disemai oleh Pak Tani di lahan yang telah tersedia. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, walaupun dengan bibit yang kurang bagus, nanti kalau tepat tanahnya, tepat pupuknya, tepat pencahayaannya, nanti hasilnya akan bagus. Nah, jadi sama dengan siswa kita, ya. Apabila input kita misalnya kurang bagus, kalau kita pandai mendidik anak tersebut, nanti hasilnya akan bagus. Nah, pada budaya positif ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Ini kalau di modul atau di LMS kami diberikan waktu 2 minggu untuk mempelajari ini. Nah, tapi di sini kita diberikan waktu cuma 1 jam. Jadi mungkin ada beberapa nanti yang nggak terbahas. Nanti kita bisa berkolaborasi bersama di luar forum ini apabila ada materi-materi yang belum kita selesaikan. Nah, materinya ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Ini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser, ada teori kontrol yang dia kemukakan bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, itu ilusi kalau guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir, ya, terhadap proses pembelajaran. Di antaranya perubahan paradigma terhadap peran guru, di mana guru tidak lagi sebagai mesin penjual pengetahuan, tetapi harus mampu tampil sebagai pelatih atau fasilitator. Perubahan paradigma juga terjadi dalam proses
yang awalnya berpusat pada guru. Nah, kemudian kita akan mengembangkan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut berpusat kepada peserta didik. Perubahan paradigma pendidikan mengacu pada perubahan besar dalam cara berpikir tentang tujuan pendidikan, makna pembelajaran dan peran guru dan siswa. Paradigma pendidikan telah mengalami perubahan mendasar akibat teknologi. Teknologi digital telah meningkatkan model pendidikan tradisional yang berpusat pada guru dan berbasis buku teks sehingga mungkin strategi pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif. Nah, apa itu disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Bisa beri masukan, apa itu disiplin? Ya, silakan Pak. Gak ada baca mungkin nanti ya baca izin baca. Kalau menurut ini pendapat pribadi saya, kalau disiplin itu melatih diri untuk coba menaati peraturan yang telah kita sepakati secara bersama. Kalau menurut saya, dah. Terima kasih Pak Kus. Jadi mencoba menaati aturan yang ada. Kalau menurut Bapak Ibu yang lain ada? Sama? Nah, jadi bisa menaati peraturan ya. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa buah pertanyaan sebelum kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, jadi bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena takut dimarahi? Apakah kita itu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat reward gitu ya? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada lain hal gitu, atau karena kesadaran pada diri kita sendiri misalnya? Nah, kira-kira kita masuk yang bagaimana? Tentu jawabannya di diri kita sendiri ya. Yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Nah, seperti tadi, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan itu terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Yang ketiga, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasannya untuk melakukan sesuatu? Pernahkah Bapak Ibu? Nah, saya rasa di sini guru kita tidak ada seperti itu ya. Kita semua melakukan segala sesuatu dari kesadaran hati kita ya. Karena adanya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru ya. Kayaknya kok nggak semangat ya? Bisa kita kasih tepuk apa Bu RD? Tepuk semangat nggak Bu RD? Nah, ini ada teksnya. Silakan. Silakan dipimpin Bu RD tepuk semangatnya. Silakan berdiri semuanya Bapak Ibu. Oke. Bu Lydia juga boleh, Bu Lydia juga boleh, Bu Lydia. Gak apa-apa. Stand up please ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Udah semangat.
Udah semangat ya sama Bapak. Bapak pun udah semangat ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya Bapak Ibu, karena sekarang Jumat dari Fantasi nanti waktunya. Nah, ini disiplin adalah salah satu upaya mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, jadi disiplin juga merupakan upaya seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Ruang lingkup disiplin yang dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitar, membuat kedisiplinan memiliki cakupan yang luas. Nah, kemudian disiplin positif itu apa? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Disiplin positif, tadi kita udah tahu disiplin itu apa. Sekarang disiplin positif. Boleh? Apa menurut boleh disiplin positif? Cek. Izin menjawab, mungkin nanti kalau salah mohon dimaklumi ya Bu. Disiplin positif itu kita mengingat kembali bahwa disiplin tadi sesuai yang disampaikan kata dasar disiplin dari Bu Reni, bahwa disiplin itu adalah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat. Jadi kalau menurut saya disiplin positif itu adalah kita bisa melaksanakan melakukan suatu kegiatan atau melaksanakan apa yang telah ditetapkan, kemudian kita bisa melaksanakan dan bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman yang lain. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Reni. Di sini kita tidak membenarkan atau tidak menyalahkan, tapi di sini kita berbagi pendapat, ya. Biarkan. Nanti dapat pesan. Ya. Cek, baik. Mengenai disiplin positif, setiap hari kita selalu bicara disiplin. Kalau menurut saya, disiplin ini ada terbagi beberapa. Pertama ada disiplin waktu. Disiplin waktu artinya kita harus tepat waktu. Terus ada disiplin pakaian. Artinya pakaian kita itu bagaimana kita disiplinkan sesuai dengan yang dikasih standar oleh sekolah. Kita sebagai guru bisa Senin Selasa kita Pemda, kita harus siapin kayak kita Pemda semuanya. Tidak boleh kita pakai baju yang lain. Menurut saya ada dan lain-lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Benar juga ya apa yang dikatakan Bu Yarika. Nah, di sini dapat kita lihat bersama salah satu atau beberapa contoh dari disiplin positif yang sudah biasa kita terapkan di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, ya, mengenakan seragam yang sesuai, kemudian mengikuti upacara, mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, mengantri di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal, dan
bisa lagi ditambahkan nanti tergantung kesepakatan bersama. Nanti kan ada juga materinya nanti membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nanti kita sambungkan ke sana nanti. Nah, jadi disiplin positif ini berguna untuk menanamkan motivasi ya pada murid-murid kita untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dengan karakteristik. Nah, jadi disiplin positif itu berkarakteristik untuk berdampak untuk jangka panjang. Jadi tidak sekarang saja ya. Jadi untuk seterusnya disiplin positif itu dijalankan. Nah, disiplin positif itu untuk motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi kesadaran disiplin itu ada dalam dirinya. Tidak karena takut dimarahi guru, tidak karena takut nilainya direndahkan, tidak takut karena dihukum atau segala macamnya. Nah, itu kesadaran berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kemudian menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyaknya budaya dan agama di seluruh dunia. Contohnya saja di sekolah, salah satunya itu profil pelajar Pancasila. P3K atau P5 ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. P3, P5. Nah, ini P3. Jadi artinya kurang fokus ya. Nah, ini adalah P3, profil pelajar Pancasila. Tapi kalau proyek penguatan profil Pancasila baru P5. Nah, ini salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita kembangkan di sekolah. Ada pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif, mandiri, inovatif. Nah, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini juga materi istilahnya pengetahuan baru. Mungkin ini bukan pengetahuan baru, sebetulnya udah ada kita jalani, tapi kita tidak tahu istilahnya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Betul ya Bapak Ibu? Misalnya, ada sebagian siswa kita datang ke sekolah karena takut dimarahi guru, dia buru-buru datang ke sekolah supaya tidak telat. Itu salah satu motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya kata gurunya, siapa yang tidak pernah telat sama baca saya sama ibu, nanti akan ibu kasih nilai bonus, kan? Akan dikasih hadiah. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu tadi ya. Kebutuhan dasar manusia, ini kita udah tahu semuanya bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi kita makan, minum, ya itu adalah semua kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, siswa kita juga membutuhkan kasih sayang. Nah, jadi anak tuh jangan dipegang aja tarik. Nah,
Dia harus menyentuh mereka dengan rasa kasih sayang. Yang ketiga, ada kesenangan. Nah, jadi usahakanlah diciptakan kesenangan dalam pembelajaran kita. Contohnya memberikan ice breaking, memberikan game ya. Nah, kemudian mereka juga membutuhkan kebebasan, dan kebutuhan mereka yang kelima juga penguasaan atau power. Nah, ini ada sebuah cerita. Bisa dibacakan ceritanya Pak Edi? Nah, kalau nggak bisa saya kelihatan semua Bapak Ibu? Kelihatan. Yang di belakang? Ya, saya tak baca dulu. Ceritanya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, itu cerita sedikit tentang Dimas. Kalau Dimas belajar menyetir mobil. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi oleh Dimas? Penguasaan ya. Nah, dia merasa bangga ya, bangga, keren kalau dia itu bisa menyetir mobil. Kemudian Dimas, kebutuhan yang kedua yang terpenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi ya biar bisa jalan-jalan naik mobil, jadi kan itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jalan-jalan naik sih, mobil nggak terus. Kalimat dari peninggalan. Ada pertanyaan tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Pas. Nah, kalau gitu kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Nah, mengenai kedisiplinan siswa, guru memiliki peran yang sangat penting ya untuk kedisiplinan siswa, karena posisinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa. Nah, jadi kita ini guru adalah sebagai model, ya, model pada siswa kita. Kalau kita sering terlambat, ya siswa kita akan meniru. Kalau kita suka bicara kotor, suka bicara kasar, nanti siswa kita akan meniru. Nah, jadi kita sebagai seorang guru adalah seorang model. Nah, posisi kontrol guru ini umumnya digunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Namun di luar kelas pun juga harus membentuk rasa disiplin, tidak dalam kelas saja. Nah, apa saja posisi kontrol guru? Nah, jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, untuk melihat perbedaan masing-masing dari posisi kontrol guru ini, kita lihat video berikut. Nah, ini untuk posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba?
Coba Sudah diperhatikan. berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu yang posisi penghukum ya. Posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum. Nah, di posisi penghukum itu ciri-cirinya nada suara tinggi, ya. Bahasa tubuh itu mata kita melotot, ya. Jari menunjuk-nunjuk dan menghati-hati. Itu adalah posisi penghukum. Apa dampaknya bagi murid kita? Nah, kemungkinan murid kita akan marah nanti sama kita atau agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret mejanya atau apalah untuk melampiaskan rasa kesal pada dirinya, ya, karena dia sudah kita marahi. Ya, itu salah satu posisi yaitu penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Jelas tidak. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi posisi pembuat rasa bersalah. Apa kira-kira bedanya dari penghukum tadi? Ya Bapak Ibu, apa bedanya kira-kira dari posisi penghukum tadi? Cara bahasa juga ya. Nah, pada posisi ini itu suaranya lebih lembut ya. Kalau tadi suaranya keras, mata berotot ya. Dan kita membuat dalih-dalih membuat anak itu merasa akan merasa bersalah gitu. Jadi anak kita merasa tidak nyaman atas rasa rasa tidak bersalah kita itu. Nah, apa dampaknya bagi murid? Nah, murid akan merasa bersalah ya. Bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sifat seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Ya, jadi anak kita baper jadinya terbawa perasaannya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, posisi yang ketiga itu posisi sebagai teman. Kita lihat pula perbedaannya bagaimana. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman. Nah, jadi pada posisi ini kita tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif ya. Positifnya di sini berupa hubungan baik. Nah, sedangkan posisi negatifnya nanti posisi teman ini guru tersebut bisa jadi suatu saat guru itu tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa ya. Maka murid akan kecewa. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan ibu guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, itu posisi sebagai teman. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ini mungkin judulnya salah, ini sebagai pemantau ya. Belum lagi restitusi. Pelajaran Bu. Judulnya Iya salah. betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas tahap, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu baru posisi, mohon maaf ya, ini salah judul saya. Ini seharusnya baru posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini sudah ada hukuman ya, hukuman yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, jadi pemantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan sekuensi. Ya, contohnya tadi kan ada peraturan di sekolahnya, udah ada aturan dan apa konsekuensi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pemantau. Nah, ini baru posisi kontrol restitusi ya, yang apa posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia membagi masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima
Maksudnya untuk kerjasama kamu, sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi kontrol yang ideal, ya. Posisi kontrol yang paling ideal yang seharusnya kita jalankan sebagai guru. Nah, untuk posisi kontrol ini langsung kita kaitkan ke segitiga restitusi, ya. Di bawah jadi kan tadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, langsung kita kaitkan bagaimana langkahnya. Nah, jadi yang manajer tadi salah satu caranya adalah dengan cara segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini jadi tahapan-tahapan yang dilakukan, pertama melakukan penstabilan identitas. Nah, di penstabilan identitas ini kita melakukan penstabilan identitas dari anak tersebut bisa saja dengan mengeluarkan kata-kata, misalnya setiap orang itu pernah bersalah. Nah, kamu jangan takut gitu dimarahi, karena kita manusia biasa itu tak luput dari salah. Itu bisa salah satu kata-kata yang kita bunyikan di menstabilkan identitas. Jadi kita kembalikan identitas anak itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat step-stepnya. Contoh dari segitiga restitusi, kalau seandainya ada siswa kita bersalah, jadi kita tidak menjudge atau menghukum mereka langsung gitu. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Step yang kedua ya, validasi tindakan yang Iya, salah. masih saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap tahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman, bangga, bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Nah, setelah melihat video posisi kontrol guru tadi yang sebagai apa? Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pemberi hukuman, sebagai manajer, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ini tadi saya kan melihat berbagai macam kontrol dari guru ke siswa. Apakah setiap kontrol itu sesuai dengan siswa yang tahu ke sekolah ini? Apakah sesuai untuk siswa yang kita yang ada di sekolah ini? Saya mungkin mau meluruskan itu aja Bu. Ini mungkin ada berbagai macam kontrol yang misalkan dari salah satu kontrol itu mungkin bagus untuk dilakukan oleh seorang guru, dan mungkin kontrol yang lain bagus juga bagi guru tertentu. Cuma kan kita menghadapi berbagai macam banyak siswa di sini. Jadi menurut saya mungkin tergantung situasi. Kontrol yang bagaimana yang kita lakukan mungkin untuk menghadapi siswa. Mungkin sedikit itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yandi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, kalau posisi idealnya itu kita bersifat sebagai manajer, ya, posisi idealnya dengan menjalankan segitiga restitusi. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, sebaiknya menjalankan proses itu terlebih dahulu. Nah, kalau saya pribadi ya, sebaiknya kita melakukan posisi manajer untuk pemecahan permasalahan dari siswa kita. Nah, sebab itu adalah cara yang efektif, sudah komplit dalamnya bagaimana kita menyadarkan siswa kita, melakukan pendekatan kepada siswa kita untuk melakukan pemecahan masalah mereka tanpa menghukum, tanpa memberi statement jelek kepada mereka sehingga tidak mematikan karakter dari mereka. Makanya kita berusaha untuk melakukan segitiga restitusi dengan siswa kita. Nah, itu menurut pendapat saya. Jadi gimana Pak Zeki? Coba kita dengar dulu pendapat dari Pak Zeki. Kita sharing kepada Pak CGP angkatan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Reni yang dalam pendidikan guru penggerak men-trigger kembali topik-topik atau modul-modul yang pernah saya pelajari sebelumnya. Karena Bu Reni saya orangnya pelupa, jadi dengan adanya diseminasi saya teringat kembali. Sebenarnya Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini, modul 1.4 yang berjudul budaya positif ini merupakan modul yang kontroversial bagi saya. Itu bahasa halus. Kalau bahasa kasarnya, kita orang teknik, itu adalah modul bagi saya, penilaian saya, modul yang tidak tepat penggunaannya kalau kita terapkan di dalam pendidikan vokasi atau SMK. Kenapa? Nanti saya terangkan. Modul ini, budaya positif itu sangat tepat sekali jika diterapkan dari SD, SMP, SMA. Akan tetapi tidak begitu tepat kalau kita terapkan pada pendidikan vokasi. Kenapa begitu? Karena begini, SMK atau bahasa lainnya itu vocational high school, Pak Ibu. Itu ciri-ciri SMK itu maju bagaimana? Ciri-ciri bahasa non akademisnya semakin seperti industri SMK itu SMK itu sudah maju. Nah, kalau di negara-negara maju, Pak, negara-negara yang terletak di semenanjung Skandinavia itu, Eropa Timur, itu mereka sudah menerapkan sistem yang kita kenal dengan industri kurikulum. Jadi apa artinya? Negara hanya menyediakan sarana gedung saja, guru, akan tetapi kurikulum sudah dari industri. Nah, sementara kita di industri sudah tahu, sedikit saja salah bisa fatal akibatnya. Nggak ada keyakinan di sana, nggak ada kesepakatan di sana. Sedikit saja manjat atap ini terkena sengatan, Pak Ibu
terjatuh patah kakinya. Jadi artinya kata-kata kesepakatan nggak ada di industri itu. Sebagaimana yang dipelajari di modul ini, kita harus membuat kesepakatan, kita harus yakini. Nah, jika kesepakatan itu dilanggar, kita harus menyediakan pola restitusi. Itu artinya merestore kembali hubungan yang buruk antara sekolah dengan siswanya. Kalau di perusahaan tidak, kata-kata dilarang itu paling sering kita temukan. Don't touch, jangan sentuh. High voltage, tegangan tinggi. Libur sehari, potong gaji. Jadi saya sekarang masih berpikir model ini masih kontroversi diterapkan di pendidikan vokasi yang seperti ini. Nah, jika ini kita terapkan di SMK, yang saya khawatirkan sekolah kita ini semakin lama semakin menjauh dari budaya-budaya industri itu tadi. Karena dalam pembelajaran pun budaya-budaya industri ditetapkan yang kita namakan pembelajaran berbasis pabrik. Itu yang kita kenal teaching factory. Pembelajaran ini sudah sama seperti pembelajaran yang ada di pabrik sana. Nah, kenapa kok tiba-tiba di dalam kurikulumnya masih menerapkan yang namanya restitusi itu lagi, menerapkan keyakinan-keyakinan itu? Nah, itu yang menjadi persoalan bagi saya di dalam modul 1.4 yang judul budaya positif. Menjadi kontroversi sih. Nah, ada semacam kontradiksi. Jadi apa artinya? Ini kalau bagi saya pribadi bisa juga Pak Ibu nanti kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Ini kan penilaian saya. Jadi ini hanya semacam teori-teori yang mungkin bisa diterapkan di SD, SMP, SMA. Tapi kalau di pendidikan vokasi itu bagi saya masih rasa kurang tepat. Itu mungkin itu hanya semacam pola pikir yang berbeda saja bagi saya. Kalau ada teman-teman lain yang berbeda pemikirannya juga ya silakan lemparkan saja di sini. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku suap, aku tidak, aku ada, dia ada. Terima kasih Pak Jeki, luar biasa sekali. Nah mungkin begini ya, mungkin sedikit dari saya bahwasanya kalau dengan apa namanya peraturan-peraturan industri itu atau itu mungkin bisa juga kita sepakati dulu kesepakatan kita sewaktu kita mau melakukan praktek. Mungkin kita pisahkan antara kesepakatan waktu pembelajaran di kelas dengan pembelajaran waktu praktek. Mungkin itu salah satunya cara kita. Baik, karena keterbatasan waktu, kita lanjut dulu materi kita mengenai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau peraturan itu biasanya kita yang mengatur dan membuat, tapi keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Nah, saya lihat itu di kelas-kelas yang ada saya masuki itu kelas 11 itu kelas akuntansi itu udah ada kayaknya kesepakatan kelas yang dibuat oleh mereka bersama dengan wali kelas. Jadi saya tinggal menuruti kesepakatan kelas yang ada di sana. Itu bagus sekali lokal Bomel ya. Nah, sana udah ada kesepakatan kelas yang dibuat nampaknya dengan wali kelas. Iya, Bomel? Ya, bagus sekali. Nah, ini adalah itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seharusnya selalu bersikap positif. Nah, jadi kalimat-kalimat yang ada di keyakinan kelas itu tidak kalimat negatif. Misalnya, tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi kita tukar kalimatnya menjadi datang tepat waktu, misalnya kan. Tidak bicara kotor, misalnya. Kita tukar dengan saling menghargai sesama teman, misalnya. Sopan dengan guru. Pokoknya di sana adalah selalu bersikap kalimat yang positif di sana. Nah, nanti keyakinan kelas ini senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen untuk terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Hukuman
Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi sudah kita bahas tadi. Kemudian itu hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nampak tadi di video Naren? Bahwasanya hukuman itu bersifat tiba-tiba. Apa hukuman yang tadi diberikan Naren kepada hukuman diberikan oleh ibu guru Naren kepada dia tadi? Nah, itu keringan. Itu merupakan sebuah hukuman. Nah, berbeda dengan konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Tadi nanti ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Nah, kita lihat jawabannya benar apa salah ya. Tepuk tangan. Berarti Bapak Ibu guru sudah memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Ini segitiga restitusi tadi sudah kita bahas. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian presentasi saya. Mungkin presentasi saya ini jauh dari kekurangan, karena saya baru proses tahap belajar. Luar biasa sekali groginya berhadapan dengan kepala sekolah, presentasi dengan CGP hebat dan Bapak guru hebat kalian semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suap, aku tidak, aku bodoh. Baik. Baiklah, terima kasih kepada guru ini yang sangat luar biasa sekali. Dari jam 10 hampir jam 12 tidak terasa 2 jam berdiri Pak kita tidak habis-habisnya. Sekali lagi tepuk tangan lagi untuk guru ini. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu, atau yang ingin menambahkan juga boleh. Ya, baik, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya. Mungkin ini kita tunjukkan untuk kita bersama, termasuk untuk saya. Kita sudah beberapa minggu ini di semester ini berjalan. Apa yang kita saksikan dan apa yang kita lihat dan yang disampaikan oleh ini tadi. Namun kalau kece orang pabulu, awak masih menyala kencang di awal. Artinya apa? Setelah awak menyala kencang di awal, timbul di pertengahan kejaran itu, anjing kau balik pulang, tidak jadi sampai ke bangkai. Artinya apa? Kita sudah susun begini bagaimana begitu, tetapi closingnya itu nampak oleh saya pribadi tidak sampai. Contoh kita melaksanakan upacara tepat waktu, khusus tepat waktu begitu. Beberapa minggu ini kita perhatikan anak kita itu kurang bersemangat untuk melakukan itu karena belum pernah kita close mereka, itu belum pernah kita selesaikan masalahnya, mengapa mereka terlambat dan apa konsekuensi mereka terlambat. Artinya mungkin melalui yang ini kita berharap untuk kita bersama, kalau seandainya kita tidak tuntaskan dalam sebuah orang berburu babi itu, kalau tidak sampai mati dia bekerja, tidak percuma kita memulai pekerjaan itu barangkali seperti itu. Itu mengapanya sekali seperti ini. Kalau saya lihat memang tidak pernah sampai ke jalan barat. Kalau gue lah biarkan saja seperti itu. Jadi harapannya mungkin itu kita bersama bagaimana sampai nanti kita apa yang kita rencanakan itu tuntas, baru anak itu bisa disiplin. Tapi kalau kita biarkan sudah kita buat, kita biarkan lagi itu nggak juga sampai-sampainya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin semua yang kita jalani di sekolah ini itu butuh kolaborasi. Kalau 1-2 orang saja yang melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati, mungkin itu tidak akan berjalan. Contohnya siswa terlambat. Siswa terlambat, jadi itu kita butuh kolaborasi antara guru, wali kelas, guru BK, wakil, kepala sekolah. Itu semua harus berkolaborasi. Nah, jadi kita bisa saja kita mengumpulkan wali kelas mereka, mencek ketidakhadiran siswa atau keterlambatannya. Nanti wali kelas bisa menanyakan apa penyebab dari anak kita ini, dan nanti kita akan bisa menanyakan masing-masing anak tersebut dan wali kelasnya apa alasan mereka terlambat. Kemudian setelah itu kita tanyakan kepada mereka apa solusinya supaya mereka datang tidak terlambat kira-kira, kan? Contohnya saja mereka menumpang sama kawan mereka, ternyata dia menumpang bangunnya nampak pula daripada orang yang itu, kan? Nah, jadi kan intinya kan harus ada kerjasama antara orang tua mereka dengan guru, gitu kan? Orang tua sebagai untuk membangunkan anaknya pagi, gitu kan? Nah, jadi semuanya itu harus ada kolaborasi. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu konsisten. Nah, konsisten itu sangat diperlukan sekali Bapak Ibu, kalau menurut saya. Karena kalau kita kayak Bu Yana bilang, gas di awal, di tengahnya ada kendor, di awalnya, di akhirnya bisa hilang gitu. Nah, jadi kita konsisten. Contohnya saja, dari semester kemarin kita udah melaksanakan kegiatan sambut sapa siswa pagi hari, bersalaman, udah diatur piketnya. Tapi ternyata yang menjalankan itu cuma 1 atau 2 orang atau 3 orang gitu. Nah, jadi untuk kedepannya kita harapkan kekonsistenan kita supaya konsisten dan kolaborasi kita bersama supaya budaya-budaya positif di sekolah kita tetap terus terjaga dan terus berjalan. Cukup sekian Bu ya, makasih. Terima kasih buat kalau yang telah closing statement. Jadi sekian paparan dari Bu Reni, semoga ilmu yang disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari untuk mencerdaskan bangsa. Sekian dari saya sebagai pembawa acara, jika ada salah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa itu
Kakak. Udah semua? Ilmi udah? Siapa lagi yang belum? Yuki mungkin sedang memikirkan apa yang terbaik untuk kelas kita ya. Jerry. Nah, di sini sudah ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah Ananda tuliskan. Kita lihat pertama, tidak boleh terlambat. Berarti apa kalimatnya? Tepat waktu datang ke sekolah. Nah, kita rangkai kalimatnya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Ya, kita tidak boleh menggunakan kata negatif. Berarti datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh berkata kotor dalam kelas. Jadi berbicara sopan. Nah, yang ketiga, tidak telat masuk kelas. Berarti sama dengan yang pertama ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti harus menjaga kebersihan kelas ya. Nah, kemudian tidak berisik di saat jam pelajaran sedang berlangsung. Apa kalimat positifnya? Belajar dengan apa? Tidak boleh berisik. Apa? Kenyamanan ya, menjaga kenyamanan di dalam kelas. Jaga kenyamanan di kelas. Kemudian durasi terlambat masuk 10 menit. Nah, berarti itu dispensasi keterlambatan 10 menit. Setuju atau tidak? Masalahnya di sini yang pertama kita sudah sepakat tadi sudah menyatakan bahwasanya datang setelah tepat waktu. Kita buat apa tidak? Tergantung sama Anda. Buat? Di sini 10 menit 30 jam. Kita buat
Ya tidak? Tidak. Ya, kenapa sih? Ada yang tergantung kesepakatan Anda. Dispensasi keterlambatan 10 menit. Setuju tak? Setuju. Yang setuju tunjuk tangan. Memang 3 orang. Yang lain tidak setuju. Ya, jadi kita tidak ada dispensasi. Ya. Tidak boleh berisik. Itu sama dengan ketentraman ya. Berarti kalau jadi dispensasi. Berarti menjaga keamanan dan ketentraman. Keamanan dan ketentraman ya. Bu, yang satu Belajar dengan jangan terlalu serius. Jadi belajarnya boleh santai tapi serius. Jadi kita harus membuat ice breaking dalam pembelajaran, ya kan? Membuat ice breaking dalam pembelajaran. Tidak boleh serius. Nah, jadi setiap belajar dengan ibu kita harus pakai speaking ya. Nah, kemudian kita harus menghargai guru yang mengajar di kelas. Berarti sopan santun. Kepada guru saja? Tidak. Kepada guru dan teman. Kalau di sekolah ya, di rumah itu ya wajib sama orang tua. Dan kemudian menghargai sesama teman juga ya. Kemudian tidak boleh terlambat juga mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, berarti menentukan tugas tepat waktu. Si paling. Si paling. Ini lagi selanjutnya tidak boleh main HP. Nah, berarti HP disimpan di saat pembelajaran. Sapun. Saat pembelajaran berlangsung ya. Tidak boleh postor dan tidak boleh jadi juga sama dengan sopan santun dengan ibu dan teman. Nah, inilah hasil kesepakatan kelas kita. Yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, yang kedua berbicara sopan, yang ketiga menjaga kebersihan kelas, yang keempat menjaga keamanan di kelas, yang kelima membuat ice breaking, yang keenam sopan santun kepada guru dan teman, yang ketujuh mengumpulkan tugas tepat waktu, yang kedelapan HP disimpan di saat pembelajaran. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Udah Mas? Udah. Nah, kalau sudah silakan gantian tanda tangan ke depan. Ya, tandanya ini adalah sepakatan kelas yang sudah buka. Terlambat masuknya. Mulai dari sini. Terlambat masuk. Angel. Terlambat masuk 20 menit. Iya bu, yang satu pakai ya bu. Lanjut. Gedang be. Stop halu aku be. Buat tak. Nah, nanti ini akan ibu ketikkan untuk poster dan akan kita tempel ya. Siap. Lanjut.
Namun tu Alhamdulillah sudah selesai kesepakatan kelas kita hari ini.